Teman-teman, sebelum beribadah kita gosok gigi dulu dan mandi dulu supaya bersih. Jangan lupa ya, batu yang bersih dan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah jangan mainkan HP atau mainan yang lainnya. Teman-teman, waktu ibadah jangan menonton yang lainnya dan juga jangan mengobrol. Beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, bersikap sopanlah saat beribadah, jangan sambil tidur-tiduran dan juga makan. Waktu pujian kita bersama-sama bernyanyi ya. Membeli obat itu, Duduk tenang, dengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ikuti ibadah dari awal sampai selesai ya. Halo adik-adik, shalom adik-adik semua. Kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini. Langsung senang sekali bisa ketemu lagi sama adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau naikkan satu buah pujian. Kita mau siapkan hati kita untuk beribadah hari ini ya. Kita mau naikkan syukur kita nyanyikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang limpah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang limpah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong supaya kami boleh beribadah dengan baik, tidak kurang suatu apapun. Berikan kami hati yang penuh hikmat, pemikiran yang penuh hikmat Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik dan keluarganya di rumah yang sedang ibadah online. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, langsung mau tanya nih sama adik-adik.
Apa yang membuat Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini untuk menebus dosa adik-adik, Lause, dan semua orang? Apa adik-adik? Yaitu kasihnya. Nah, kita lanjutkan ya pujian berikutnya yaitu KASIH. Adik-adik boleh berdiri, kita pakai gerakan ya. Siap ya, ikut Lause ya. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasihnya kepada kita itu tidak pernah berubah adik-adik ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik dan adik-adik sangat berharga di mata Tuhan ya. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik mulai sekarang, mulai adik-adik lahir sampai nanti adik-adik kembali ke rumah Tuhan ya. Adik-adik, kita nyanyi lagu ya. Lagu ini medley adik-adik ya. Yang pertama kita nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Kemudian medley. Kita jalan serta Yesus adik-adik ya. Oke ya, siap adik-adik, masih berdiri ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Jalan serta Yesus adik-adik ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, Lause percaya, adik-adik setia mengikut Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah apa adik-adik? Satu-satunya jalan keselamatan. Jalan keselamatan yang benar dan hidup adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan scan barcode di bawah ini. Atau adik-adik bisa masukkan ke celengan yang diberikan oleh Lause di gereja. Dan tiba nanti saatnya gereja sudah buka kembali. Adik-adik bisa memberikan, membawanya ke gereja. Nah adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup ya adik-adik ya.
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi adik-adik ya. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adik-adik silahkan duduk, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memuji-Mu hari ini. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada keluarga kami. Semoga persembahan yang terkumpul dapat digunakan untuk pelayanan dan digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Langsung Pelayan. Adik-adik, beberapa minggu ke depan kita akan merayakan Hari Raya Paskah. Makanya hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Yesus ditangkap dan diadili ya. Sebelum kita mulai, kita minta pimpinan doa ya kepada Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita bisa ibadah ya Tuhan. Tolong pimpin kami ya Tuhan, waktu mendengarkan firman Tuhan, biar kami benar-benar fokus ya Tuhan, benar-benar serius mendengarkan firman Tuhan, dan Allah Roh Kudus tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang disampaikan melalui firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati saya ya Tuhan, biar saya bisa menceritakan dengan sederhana ya Tuhan, dan bisa dimengerti ya Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan, karena Engkau Roh Kudus yang bisa membawakan rasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Coba. Adik-adik, ada suara apa ini? Coba. Wah, ternyata ada pencopet. Seorang anak ngambil, pencuri seorang ibu waktu belanja di tukang sayur. Aduh, anak ini, pencuri ini kabur adik-adik, lari ya. Aduh, makanya setiap pencuri ditangkap polisi adik-adik. Tapi menurut adik-adik, pencuri itu mending tangkap atau tidak? Mending ditangkap ya. Kalau nggak ditangkap ya, makin banyak curian, makin banyak korban adik-adik ya. Tapi ada sesuatu yang mengherankan ya. Ada sesuatu yang menakjubkan ya. Seorang pribadi yang tidak mengenal dosa, tidak pernah berdosa, tapi ditangkap dan diadili. Dia tidak lari ya. Dia menyerahkan dirinya ya. Siapa itu? Tuhan Yesus ya. Ya gimana ceritanya? Yuk kita simak cerita.
Inilah saatnya telah tiba Tuhan Yesus ditangkap. Kejadiannya di Taman Getsemani. Bapa Tuhan Yesus berdoa. Ketika Tuhan Yesus sedang berbicara kepada muridnya, masih saja kalian tertidur. Bangun. Serombongan orang datang bersama Yudas Iskariot, murid Yesus. Rabi, Sebuah ciuman. Kamu mengkhianatiku dengan memberi salam layaknya seorang sahabat dekat. Baiklah teman, lakukan apa yang menjadi tujuanmu. Itu tandanya. Dialah orangnya. Siapa yang kamu cari? Yesus, orang Nazaret. Akulah yang kamu cari. Biarkan yang lain pergi. Tuhan, haruskah kami melamar pada kami? Ikut dengan kami. Jangan sentuh dia! Berhenti. Cukup. Sarungkan pedangmu. Orang yang hidup dengan pedang akan mati oleh pedang. Kamu pikir kamu harus membelaku? Padahal kamu tahu, aku bisa meminta Bapakku mengirimkan 12 pasukan malaikat. Tapi itu bukan yang kitab suci katakan. Kitab suci harus digenapi. Aku harus minum dari cawan yang diberikan oleh Bapakku kepadaku. Apakah aku sedang memimpin pemberontakan? Kamu datang bersenjatakan pedang dan tongkat pemukul, mengira aku ini pembunuh. Mengapa kamu tidak menangkap aku saat aku mengajar di bait Allah? Tapi inilah waktunya. Saatnya kegelapan menguasai dan kitab suci harus digenapi. Bagaimana dengan yang lain? Jangan biarkan mereka menghalangi lagi. Kita harus mengikutinya. Kita harus melihat apa yang mereka lakukan kepadanya. Bagaimana jika orang-orang mengenal kita? Wah, adik-adik sangat menakutkan ya. Waktu Tuhan Yesus ditangkap ya. Udah gitu Petrus benar-benar memotong telinganya. Hamba imam besar yaitu Malkus ya. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkannya ya. Terus murid-muridnya pada kabur juga ya. Selanjutnya Tuhan Yesus digiring untuk diadili ke imam besar yang bernama Kayafas ya. Kita lanjutin ceritanya ya. Dari jauh Petrus mengamati bagaimana Tuhan Yesus. Lalu seorang hamba perempuan itu berkata kepada Petrus, masuklah. Aku mengenalmu. Kamu salah satu muridnya, bukan? Bukan. Ya, kamu bersama Yesus, orang Nazaret itu. Aku tidak tahu apa yang kalian katakan. wah adik-adik, Petrus mulai menyangkal satu kali ya. Waduh, Tuhan, kita lihat Tuhan Yesus gimana ya waktu dia diadili oleh imam besar yang bernama Kayafas. Kami sudah mendengarkan saksi yang memberatakanmu. Cerita mereka saling bertentangan. Mungkin, tapi ada dua orang yang mendengarkan sesuatu yang menarik. Dia bilang dia akan menghancurkan bait Allah buatan manusia, dan dalam 3 hari dia akan membangunnya kembali. Dia mengatakan dia bisa, tapi tidak dibangun oleh manusia. Apa penilaianmu tentang hal ini? Jawab aku! Apakah engkau Sang Kristus? Apakah engkau anak Allah? Ya, benar.
Dan aku berkata kepada kamu semua, kamu akan segera melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, datang di atas awan-awan langit. Apa kau dengar ucapannya? Apa kau butuh saksi lebih banyak? Kamu sudah mendengarnya. Sekarang apa pendapatmu? Dia harus dihukum mati. Dia menghukum kita. Hukuman mati. Hukuman mati. Bernubuatlah, hai Mesias. Bawa dia pergi. Hukum orang sesat itu. Siapa yang memukulmu? Bawa dia pergi sampai kami memutuskan apa yang akan kami lakukan kepadanya. Sementara Petrus di luar, inilah yang terjadi. Kamu salah satu muridnya ya? Bukan. Benar, aku pernah melihatnya. Aku bahkan tidak kenal orang itu. Wah, adik-adik, Petrus menyangkal lagi. Jadi udah 2 kali. Petrus menyangkal Tuhan Yesus ya. Kami sudah membuat keputusan. Tapi pertama-tama, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Engkaulah Sang Kristus. Akankah kamu percaya dengan jawabanku? Aku tidak bisa berkata. Tidak, tapi seperti yang sudah aku katakan, Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah seperti yang kamu katakan. Apakah kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu anak Allah? Hujatannya sudah sangat jelas. Dia masih mengutuk dirinya sendiri. Kita akan membawanya ke Pilatus untuk melaksanakan putusan kita. Hukuman mati. Adik-adik, kepala imam besar ya bertanya terus kepada Tuhan Yesus, apakah engkau anak Allah? Ya benar, Tuhan Yesus benar-benar anak Allah dan dialah Allah ya. Tapi mereka tidak percaya, malah mau membunuh hukuman mati untuk Tuhan Yesus ya. Dia nggak berani, makanya sebentar lagi Tuhan Yesus mau dikirim ke Pilatus. Ya. Sementara di luar Petrus udah gelisah sekali, sangat resah gitu. Kan sudah 2 kali menyangkal, dia masih bisa bertahan nggak? Kita lihat video selanjutnya. Hei kamu, orang Galilea kan? Ya. Aku tahu dari logatmu, kamu pasti pengikut Yesus kan? Oh, tidak tahu siapa dia. Bagaimana mungkin aku mengikutinya? Tidak, aku melihatmu di kebun zaitun itu. Kamu memotong telinga sepupuku. Aku tidak mengenal orang itu. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Kamu? Lihat, mereka membawanya keluar. Aku dengar mereka sudah memutuskan hukuman mati. Mereka akan membawa Yesus ke Pilatus. Wah, adik-adik, Petrus sudah menyangkal 3 kali, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus dikirim ke Pilatus, berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, kau telah menyangkal aku 3 kali. Dia berkata, tidak. Apa yang sudah aku lakukan? Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, adik-adik, benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang Petrus itu benar-benar terjadi ya.
Dan Tuhan Yesus juga pernah mengatakan bahwa satu muridnya yang mengkhianati dia, yang menyerahkan dia untuk ditangkap ya. Ingat, itu Yudas Iskariot ya. Wah, bagaimana? Kita lihat yuk keadaan Yudas Iskariot setelah Yudas Iskariot menyerahkan Tuhan Yesus untuk ditangkap. Kita lihat gimana keadaan Yudas. Lalu Yudas sadar. Apa yang sudah kulakukan? Akankah Pilatus bekerja sama? Akan lebih mudah baginya jika dia mengaku. Aku sudah berdosa. Apa urusannya dengan kami? Aku sudah mengkhianatinya. Dia tidak bersalah. Ambil kembali uangmu. Tidak. Kamu tidak mengerti. Aku seharusnya tidak melakukannya. Pergi dari sini. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Tuhan Yesus, katanya, Pontius Pilatus ini penjahat yang berbahaya, rabi pemberontak yang menolak membayar pajak kepada kaisar, dan dia menganggap dirinya raja-raja di Sang Kristus. Jadi, benarkah itu? Benarkah engkau raja orang Yahudi? Ya. Benar kan? Jadi, bawa dan hakimi dia, Kayafas. Sudah, tapi kami tidak bisa menghukumnya. Dan hukuman yang pantas untuk kejahatannya, hanya engkau yang bisa. Di dalam istana, Aku kagum denganmu, Yesus. Engkau tidak terlihat seperti pemberontak. Tapi, engkau sudah membuat kegaduhan. Aku bukan orang Yahudi, tapi bangsamu sendiri yang menyerahkanmu kepadaku. Jawab saja pertanyaanku. Jadi, engkau benar-benar seorang raja? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya memberi kesaksian tentang kebenaran. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaraku. Kebenaran? Apa itu kebenaran? ketika itu orang-orang berteriak makin mendesak. Lalu Pilatus keluar. Tidak ada tuduhan untuk dia, Kayafas. Bawa dia pergi. Dia mulai menggerakkan orang-orang dari Galilea ke sini, dan dia tidak akan berhenti. Dia orang Galilea. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Setibanya di tempat Raja Herodes, aku sudah mendengar banyak tentang engkau. Sudah lama aku ingin bertemu denganmu, Yesus. Sekarang, Pilatus tiba-tiba saja mengantarmu ke hadapanku. Betapa beruntungnya aku. Yesus, lakukanlah salah satu mukjizatmu di depanku. Yang mulia Herodes, dia bilang dialah raja orang Yahudi. Dan dia adalah anak Allah. Wah, aku tahu. Aku sudah tahu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Tapi, ambilkanlah salah satu jubah terbaikku. Lalu, bawa dia kembali ke Pilatus. Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Herodes mengirimnya kembali dengan kesimpulan yang sama. Aku akan menghukumnya dan membebaskannya. Tidak! Bunuh orang itu! Tuanku, istri Anda mengirimkan ini. Keluarkan Barabas. jangan berurusan dengan orang ini. Dia tidak bersalah dan aku sudah tersisa dengan menceritakan orang ini. Sebagaimana tradisi yang dilakukan pemerintah Roma pada perjamuan pesta, aku memberimu pilihan. Kami membebaskan satu tahanan untukmu setiap tahun. Jadi, pilihlah antara Yesus
yang menyebut dirinya Kristus? Atau Barabas, pembunuh yang memimpin pemberontakan di kota ini? Barabas! Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas! Tapi Yesus tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kalian ingin aku lakukan apa kepadanya? Salibkan dia. Aku cuci tangan untuk urusan ini. Orang ini tidak bersalah, aku juga. Kematiannya adalah tanggung jawab kalian. Biar kami dan keturunan kami yang menanggung darahnya. Bebaskan Barabas, bawa Yesus pergi dan cambuki dia. Dengan desakan banyak orang, selanjutnya Barabas dibebaskan. Tuhan Yesus, para penjaga membawa Yesus ke tempat umum untuk dicambuki. Mereka mencabukinya terus-menerus. Ya, begitulah Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk menjadi korban. Adik-adik sungguh menegangkan dan sedih ya. Tuhan Yesus yang tidak berdosa, yang tidak ada salahnya ya, dituduh, ditangkap, diadili, dicambuk ya. Aduh ya, sedih sekali ya. Tapi itu rencana Tuhan harus terjadi ya. Langsung review ya, dari review cerita ini ya. Langsung mau kasih pertanyaan ya. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus mau menolong Tuhan Yesus ya. Sebenarnya apakah Tuhan Yesus membutuhkan pertolongan Petrus? Gimana adik-adik? Menurut adik-adik ya? Tidak adik-adik, karena Tuhan Yesus adalah anak Allah dan Dia adalah Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus tidak lari ketika ditangkap? Menurut adik-adik gimana? Yesus tidak lari karena supaya rencana Allah tergenapi dan terjadi gitu ya. Tuhan Yesus ditentukan untuk menjadi korban bagi kita semuanya. Dia menjadi korban untuk menebus dosa kita ya. Tuhan Yesus benar-benar taat kepada Allah Bapa ya. Dia rela menyerahkan dirinya untuk korban untuk kita. Yang selanjutnya yang ketiga, setelah digiring ke Pilatus dan Herodes ya, apakah mereka menemukan kesalahan kepada Tuhan Yesus? Tidak kan? Ya, karena Tuhan Yesus Dia tidak pernah berdosa dan tidak mengenal dosa karena Dialah Allah. Yang keempat, mengapa ya Tuhan Yesus maunya ditangkap, maunya dicambuk, disalahin, dituduh yang jahat ya? Kenapa Dia mau? Karena Dia benar-benar ya taat kepada rencana Allah. Dia tahu rencana Allah ya, untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa ini ya. Tuhan Yesus mengertikan kita orang-orang yang berdosa. Apakah adik-adik mau menerima kasih yang besar seperti itu? Iya, kita harus menerimanya. Karena tidak ada kasih yang seperti Tuhan Yesus tunjukkan bagi kita ya. Untuk menghadapi kasih Allah pada kita, Tuhan Yesus rela dikhianati muridnya ya, yaitu Yudas. Untuk taat kepada rencana Allah yang ingin menebus kita, Tuhan Yesus rela disangkal oleh muridnya, yaitu Petrus ya. Untuk patuh pada kehendak Bapa ya, yang menyelamatkan kita, Yesus rela menyerahkan diri untuk ditangkap dan menghadapi peradilan yang tidak adil ya. Itu semuanya dilakukan karena begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada kita ya. Jadi adik-adik percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus juru selamat kita ya.
Kita bersyukur kasih-Nya yang besar itu yang menyerahkan dirinya untuk korban para kesalahan dosa, menggantikan kita supaya kita selamat. Aduh, luar biasa ya adik-adik ya. Kita berdoa dulu ya. Berterima kasih atas kasih-Nya ya. Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolonglah, biarkan kami selalu ingat kasih Tuhan dan dimampukan untuk mengetahui lebih lagi ya Tuhan tentang penderitaan Engkau ya Tuhan untuk kita orang yang berdosa ini ya Tuhan. Biarkan kami selalu bersyukur dan menggunakan hidup kita lebih baik lagi untuk mengacu syukur pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita menghafalkan ayat hafalan. Dia Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Adik-adik, ulang lagi ya dan hafalin kelas masing-masing. Bye-bye. Nah, adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan hari ini. Kita mau merespon firman Tuhan hari ini. Kita mau nyanyikan sebuah lagu ya adik-adik ya, yaitu Segala Perkara Dapat Kutanggung. Adik-adik ya. Di dalam siapa adik-adik? Tuhan Yesus yang memberi kekuatan. Ya. Sebelum kita terima doa berkat, kita akan nyanyikan lagu ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita hari ini. Kita mau tutup ibadah kita mau nyanyi sebuah lagu, yaitu Sebab Dia Hidup ya adik-adik. Dengan lagu yang penuh sukacita ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus telah bangkit dan Dia telah menjadi Allah yang menyelamatkan kita. Ya, kita nyanyikan sama-sama adik-adik ya. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok.
sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. The Lord lift His countenance upon